Ya, baiklah kita tiba ke segmen yang kelima, masih dengan tanya jawab dan sanggahan pada debat di segmen 4 yang menarik tadi adalah temanya menyelesaikan masalah daerah. Kali ini tentang bagaimana cara memajukan daerah di Kabupaten Morowali Utara. Tadi sejumlah gagasan telah dilempar ke publik pada segmen-segmen sebelumnya. Untuk itu, kami persilahkan pasangan calon nomor urut 2 bertanya ke pasangan calon nomor urut 1 untuk tema bagaimana memajukan daerah. 1 menit pertanyaan dari sekarang, kami silakan ke paslon nomor urut 2. Baiklah, saya bertanya kepada pasangan nomor urut 1. Setelah kami mendengarkan visi dan misi pasangan nomor urut 1 yang begitu banyak yang sudah kita dengarkan bersama, yang kami tanyakan tentang bagaimana memajukan masalah di daerah, pasangan nomor urut 1 ketika jadi bupati dan wakil bupati Morowali Utara ke depan, apa yang Anda lakukan pertama, ya, apa yang Anda akan lakukan terhadap untuk penjabaran daripada visi dan misi atau pelaksanaan daripada visi dan misi pasangan nomor urut 1. Apa yang pertama dilakukan? Terima kasih. Ya, cukup Pak. Ya, 3 menit untuk jawaban dari paslon nomor pertanyaan dari paslon nomor 2. Silakan, 3 menit dari sekarang setelah berbicara. Yang bisa pertama kali kami lakukan, karena kepemimpinan hari ini siapapun bupati yang terpilih nanti, anggaran telah ditetapkan pada tahun 2020 ini untuk mata anggaran 2021. Maka apa yang pertama kali yang bisa kami lakukan adalah penataan birokrasi, memastikan birokrasi berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi yang ada, birokrasi yang bermental melayani dan profesional. Itu yang pertama kali yang bisa dilakukan. Karena kalau terkait anggaran, yang kedua adalah memastikan bahwa anggaran-anggaran yang pro rakyat akan kita dorong untuk segera bisa dilaksanakan. Yang ketiga, kita akan mempending anggaran-anggaran yang tidak pro rakyat, yang tidak tepat sasaran. Demikian mungkin hal-hal pertama yang bisa kami lakukan. Seandainya Tuhan menghendaki, insya Allah kami boleh menjadi bupati dan wakil bupati di kabupaten yang kami cintai ini. Masih ada waktu, silakan. Terima kasih. Insya Allah pasangan dia dilantik itu pada bulan Februari. Artinya tahun anggaran sudah berjalan kurang lebih 2 bulan. Yang kami akan lakukan adalah memastikan apakah penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah punya respon terhadap pencapaian visi dan misi pasangan dia. Kalau penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak berkontribusi terhadap pencapaian visi misi, maka akan dilakukan yang pertama untuk segera mengevaluasi dengan cara bisa menunda, bisa membatalkan, atau apa saja namanya anggaran-anggaran yang diarahkan kepada kegiatan atau program yang tidak pro rakyat. Ketika pro rakyat silahkan, ketika tidak pro rakyat maaf, tunggu dulu, sebab masih ada tahapan evaluasi anggaran melalui anggaran perubahan pada tahun 2020. Yang kedua, memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah itu dilaksanakan secara akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Makanya evaluasi internal, pengawasan internal harus diperketat agar supaya penggunaan uang, karena ini adalah uang rakyat, ketika tidak berpihak kepada rakyat, ketika tidak menguntungkan rakyat, maka harus dipastikan bahwa tindakan-tindakan seperti itu tidak boleh dilakukan. Karena dia, pasangan Delis Jirak, sudah berkomitmen apapun itu bahwa anggaran pendapatan belanja daerah harus berpihak kepada rakyat. Demikian. Cukup? Iya. Oke, kami berikan waktu 2 menit untuk sanggahan balik dari paslon nomor urut kedua. Silakan. Iya, baiklah. Kalau ini saya tanya, lain saya tanya juga, lain dijawab, boleh juga. Iya, karena yang saya maksudkan, apa yang dilakukan pertama ketika Bapak menjadi Bupati Morowali Utara tentang visi dan misi yang sudah disampaikan tadi. Yang sebenarnya jawabannya akan dilakukan dulu
perubahan RPJMD, karena RPJMD yang lalu sudah selesai. Itu jawabannya, itu yang dilakukan pertama. Ya itu ya, jawaban singkat saja, jangan terlalu panjang-panjang Pak. Terlalu singkat saja jawaban, hanya RPJMD dulu dilakukan, baru kita mulai penjabaran segala macam yang disampaikan tadi. Terima kasih. Masih ada waktu Pak? Cukup? Cukup, Ya. singkat. Ada sanggahan balik dari ini 2 menit juga dari sekarang? Mohon maaf, Bapak kan bicara tentang penjabaran. Kami jawab dengan penjabaran. Saya tidak menyebutkan penjabaran. Iya. Apa yang Anda lakukan pertama itu. Oke, kita beri kesempatan dulu Pak, paslon nomor 1. Berarti Bapak yang tidak paham jawaban kami. Jangan selalu suka tangkap-tangkap salah informasi Pak. Nanti Bapak bilang lagi kami pembohong. Kan? Ya, silakan. Jadi yang kami maksudkan di sini Pak, kan tadi Bapak sesuai dengan visi misi kami. Misi kami yang kelima adalah penataan birokrasi yang mewujudkan birokrasi yang profesional dan melayani. Yang pertama kali kami lakukan itu Pak, RPJMD itu 3 bulan setelah menjabat Pak. 1 bulan pertama yang menjabat kami bisa lakukan ini. Itu Pak, berarti Bapak yang gagal paham dengan jawaban yang kami berikan. Terima kasih Pak. Ya, saya pikir cukup untuk sesi ini, dan kami juga kembali mempersilahkan pasangan nomor urut pertama kembali bertanya ke pasangan nomor 2 dengan tema bagaimana cara memajukan daerah di Kabupaten Morowali Utara. 1 menit dari sekarang kami silahkan. Terima kasih. Pada tahun 2019 atau tahun anggaran 2019 itu sumber pendapatan daerah melalui PAD, pendapatan asli daerah, itu hanya 6,18% dari total anggaran daerah, total pendapatan. Ini kecil sekali. Selain pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi, ketika Bapak nanti misal jadi bupati, apa yang harus dilakukan oleh pasangan urut untuk meningkatkan PAD agar supaya angka 6,18 itu lebih meningkat atau lebih tinggi di luar pajak dan retribusi? Terima kasih. Iya, cukup ya. Oke, 3 menit waktunya untuk jawaban atas pertanyaan itu Pak, silakan. Kasih 2. Ya. Dia tanya apa pendapatannya. Kenapa disampaikan bahwa di luar pajak dan retribusi? Ya pertanyaan. Ya. Yang Iya. ditanya apa? PAD kan? Ya. Kenapa dari akhir kata-kata dinyatakan di luar pajak dan retribusi? Ya itu pertanyaannya Pak. Pertanyaan kami seperti itu. Pendapatan asli daerah di luar pajak Komponen. dan Selain retribusi. pajak dan distribusi. Selain pajak dan retribusi. Iya. Iya, silakan. Gitu, Pak. Iya. Kami jawab, kalau berbicara di luar pajak dan retribusi, dengan yang pertama, dengan masuknya perusahaan ini akan diatur dengan perusahaan yang ada. Maaf Pak, ditindis kembali Pak mic-nya. Ya. Ya, masuknya perusahaan ini akan diatur melalui kebijakan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan. Akan ada kontribusi yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui APBD kita, sehingga itulah yang pendapatan melalui pajak dan retribusi. Kemudian juga ada juga pendapatan yang lain yang didapatkan untuk menunjang PAD kita. Itulah yang pertama, ada CSR, kemudian yang berikut juga ada pendapatan yang didapatkan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Jadi banyak hal-hal yang kita mau lakukan ini, semuanya itu, tetapi semuanya diatur dengan peraturan pemerintah daerah. Dengan demikian akan meningkatlah pendapatan daerah ke depan, karena semuanya diatur, segala kekayaan yang ada di daerah kita ini yang bisa dipungut dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah, maka itu kita akan lakukan ke depan nanti. Ya, sekira itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Waktu masih ada Pak, cukup? Cukup ya? Oke, kami berikan kesempatan terakhir ke paslon nomor urut 1 untuk klarifikasinya. 2 menit dari sekarang. Seorang calon kepala daerah harus paham betul Ibu Bapak
bagaimana meningkatkan PAD. Saya mau jelaskan. Sumber pendapatan asli daerah 3. Yang pertama pajak, yang kedua retribusi, yang ketiga sumber-sumber lain yang dianggap sah. Apa itu sumber-sumber lain yang dianggap sah? Yang pertama, penyertaan modal daerah di pada badan usaha milik daerah. Yang kedua, penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara. Yang ketiga, penyertaan modal daerah bagi di sektor swasta, perusahaan swasta. 3 komponen inilah yang bisa meningkatkan PAD di luar pajak dan retribusi. Yang Bapak sebutkan tadi itu tidak nyambung, Pak. Terima kasih. Ya, cukup klarifikasinya. Iya, saya pikir demikian tanggapan untuk tanggapan balik dari paslon 1 pada pertanyaan untuk di segmen yang ke-5 tadi. Untuk itu kami akan maaf, kami silakan untuk sanggahan baliknya. Tanggapan balik. Kenapa dikatakan tidak nyambung kami punya jawaban tadi? Iya. Iya, yang Bapak hafal itu hanya 3, tetapi ada pendapatan yang didapatkan di luar pendapatan asli daerah, di luar. Saya katakan kalau ada ada kebijakan yang diambil, karena saya pernah lakukan, Pak. Saya pernah lakukan dengan waktu itu saya ketua DPR dengan pihak perusahaan. Bukan PAD, bukan pendapatan asli daerah, bagaimana komitmen kita dengan pemerintah bersama pihak swasta untuk bisa kita diberikan berupa dana ya untuk mendukung daripada PAD kita. Itu saya kira ada nyambungnya. Jangan Bapak mengatakan tidak nyambung. Kan ini kan di luar PAD yang ditanya. Adapun hal itu kami akui. Kami akui yang Bapak katakan itu, tapi jangan dikatakan bahwa kami tidak nyambung. Yang kami tanya PAD, Pak, bukan di luar PAD. Maaf, PAD di luar pajak dan retribusi. Ada aturannya, Pak. Oke, ada aturan. kasih kesempatan karena waktu dari milik. Silakan, masih ada. Iya, yang saya sampaikan tadi kan itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dengan pihak perusahaan. Itu kan bukankah pendapatan asli daerah itu, ya? Bukankah pendapatan asli daerah kan seperti itu? Karena ya dalam struktur APBD itu yang ada PAD dan ada pendapatan lain-lain. Iya, PAD dan pendapatan lain-lain kan seperti itu yang kita maksudkan. Iya. Jadi kalau Bapak mengatakan bahwa tidak nyambung itu, saya kira ya pasti ada hubungannya antara yang Bapak tanyakan dengan yang kami maksudkan. Itu yang kami maksud. Iya. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Iya, waktunya habis. Kita lagi-lagi berikan aplaus pasangan 1 dan 2. Luar biasa perdebatan kita untuk tema bagaimana memajukan daerah. Apa yang disampaikan oleh 2 pasangan calon ini adalah bentuk komitmen bagaimana cara memajukan daerah di Kabupaten Morowali Utara. Untuk itu kita rehat sejenak untuk segmen yang kelima ini. Untuk kembali kita akan masuk dari segmen ke-6. Kita rehat untuk sejumlah pesan-pesan iklan berikut ini.